Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Kembali lagi dengan saya, Alvan Lutfi Fadli, CGP Angkatan 9, SMPN 1 Kelumpang Utara, Kabupaten Kota Baru, tahun 2023. Pada kesempatan hari ini, kita sudah masuk ke LK.1.1.A.8, yaitu mengenai kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan refleksi Ki Hajar Dewantara terdapat di modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan adalah tempat untuk membentuk citra baik dalam diri manusia agar berkembang seluruh potensi diri dan kemampuannya. Pendidikan yang berpihak pada murid, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu bebas dari segala ikatan. Dengan suci hati mendekati anak bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk berhamba kepada anak. Kata berhamba kepada anak ini adalah sebuah analogi yang sangat luar biasa. Sebagai pendidik, kita harus benar-benar memperhatikan anak, karena anak itu beragam. Biarlah mereka berputar dan beredar sesuai orbitnya seperti tata surya. Pembelajaran yang saya lakukan sebelum mempelajari dan memahami modul 1.1 hanya sebatas transfer ilmu, tuntas materi, dan hanya berpusat pada penilaian kognitif yang lebih utama. Dan setelah mempelajari dan memahami modul 1.1, saya dapat mengambil kesimpulan yang pertama adalah pembelajaran harus sesuai dengan kodrat anak. Kedua, merefleksi. Ketiga, perubahan. Dan yang terakhir, yang nomor 4 adalah berpihak kepada anak. Kesimpulan yang pertama adalah pembelajaran sesuai kodrat anak. Pendidik diibaratkan sebagai petani yang mempunyai keberagaman bibit-bibit tanaman. Bibit-bibit tanaman ini adalah layaknya anak yang berbeda-beda. Biarkanlah mereka tumbuh sesuai kodratnya. Kesimpulan yang kedua adalah merefleksi. Merefleksi dalam hal ini adalah menjadi hal yang penting bagi pendidik. Merefleksi adalah dengan mencerminkan diri apakah sebagai pendidik sudah menuntun anak dengan segala kodrat anak, baik kodrat alam dan kodrat zaman yang anak miliki, untuk mencapai selamat dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kesimpulan yang ketiga adalah perubahan. Dalam perubahan mengandung asas trikon. Yang pertama adalah kontinuitas, kedua konvergensi, dan ketiga konsentris. Asas trikon yang pertama adalah kontinuitas. Kontinuitas berarti sebagai pendidik kita harus melakukan dialog kritis tentang sejarah. Dalam bergerak maju ke depan, kita tidak boleh lupa dengan akar budaya yang ada di dalam masyarakat. Asas trikon yang kedua adalah konvergensi.
Konvergensi dalam hal ini adalah dengan meletakkan pendidikan yang memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan. Asas trikon yang ketiga yaitu adalah konsentris. Konsentris yaitu pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan pembelajar. Karena setiap orang itu berputar dan beredar sesuai orbitnya. Dalam pendidikan, menghargai keunikan karena pendidikan itu memerdekakan. Biarkan anak-anak beredar sesuai orbitnya masing-masing. Kesimpulan yang terakhir setelah mempelajari modul 1.1 adalah berpihak kepada anak. Pendidikan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah berpihak kepada anak. Hal ini menjadi hal yang paling utama dan esensial bagi kita sebagai pendidik. Berpihak kepada anak juga memadukan sosiokultural yang ada pada diri anak itu sendiri. Karena pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Dasar pendidikan adalah budi pekerti dan sosial budaya pada anak juga berpengaruh dengan karakter anak. Jadi, pendidik dan anak sama-sama berkolaborasi menggali potensi diri menjadi student well-being. Pembelajaran yang diterapkan selanjutnya yaitu adalah pertama, merancang dan memberikan pembelajaran yang menyenangkan baik dengan media belajar yang baru dan model pembelajaran yang menarik. Kedua, memberikan ruang dan wadah untuk siswa untuk mengekspresikan diri. Dan yang terakhir, nomor 3 adalah menuntun karakter siswa. Harapan kedepannya, sebagai pendidik, kita dapat berkolaborasi dengan anak untuk menciptakan kedalaman spiritual, intelektual, dan sosial dengan rasa selamat dan bahagia sebagai manusia seutuhnya yang tumbuh sesuai kodratnya. Harapan selanjutnya adalah pendidik dan murid berkolaborasi mengembangkan potensi serta mengakomodasi karakter masing-masing murid sehingga terwujudnya student well-being. Cukup sekian penjelasan dari saya. Salam guru penggerak. Mari tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Alvan Fadli, CGP 9, Kota Baru.